Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di acara doa pagi ini dengan kami dari tempat ini bersama Bapak Gembala. Kami mengajak setiap kita untuk bersama-sama menghadap Tuhan pagi ini, menghadap dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengawali doa pagi kita ini dengan berdoa bersama-sama. Mari teduhkan hatimu, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, kami muliakan di dalam dan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru Kau adakan kembali bagi kami hari ini. Sungguh keajaiban yang luar biasa bagi kami, melihat begitu banyak tantangan, kesulitan yang kami temui dalam hidup kami. Dan terkadang kami merasa seolah-olah kami tidak sanggup ya Tuhan, namun kami masih ada hari ini. Tentu karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami di tempat kami masing-masing melalui kanal YouTube ini, kami menaikkan pujian kami, sembah, syukur, hormat kami kepada Tuhan. Tuhan saja yang selalu dimuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang terus berkarya dengan sempurna. Lawatan Tuhan bagi kami, jamahan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
Lagi naikkan pujian dari awal saudara. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari dengan lembut saudara katakan segala puji. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji. Sekali lagi namamu. Segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu. Pagi ini kami datang membawa syukur, bawa pujian kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang benar. Haleluya. Tuhan, Kau yang berkata, kami sembah
merawat kami. Terus baharui kami Tuhan di hadirat-Mu. Ajar kami, berbicara di batin kami Tuhan. Berbicaralah, tuntun dan nasihati kami dengan kebenaran-Mu. Biar pagi ini terus dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah? Mari saudara naikkan pujian dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain. Mari dengan sungguh saudara, kita akan menerima firman Tuhan. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Bapa kami yang di surga,
Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu selalu baru setiap pagi, Tuhan. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami, agar kami dari hari ke hari mengalami perubahan yang nyata. Di dalam kami berpikir, di dalam kami berperasaan, maupun seluruh keinginan-keinginan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Biarlah setiap pagi selalu memanggil kami semua untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi, shalom semuanya. Saudara, sebenarnya semua teori itu tidak terlalu ada gunanya, saudara. Semua teori tentang kebaikan, tentang kebenaran, agama, etika, macam-macam. Semua itu memang baik adanya. Tetapi tekanan nomor satu bukan itu, saudara. Itulah penjelasannya mengapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak turun ke bumi, yang berbicara hanyalah para nabi. Sedangkan para nabi otoritasnya terbatas. Para nabi hanya diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Juru bicaranya Tuhan. Banyak orang meskipun mendengar perkataan para nabi, tapi tetap buktinya bandel. Buktinya tegar tengkuk bangsa Israel. Selama seluruh zaman loh saudara, perjanjian lama itu. Mereka tegar tengkuk. Padahal sudah melihat berbagai macam mujizat. Padahal sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Ya, di zamannya Tuhan Yesus, orang bisa melihat yang mati bangkit, yang lumpuh berdiri berjalan, yang buta melihat. Kurang apa lagi, saudara? Sebenarnya manusia itu kalau cuma melihat dan mengerti dengan pikirannya, kurang, saudara. Itulah sebabnya yang menyampaikan adalah dari pihak Tuhan sendiri. Bapa di surga mengutus putra tunggalnya turun ke bumi untuk tugas khusus. Tugas yang sangat berat, yaitu harus mengorbankan nyawanya. Menjadi ganti, menggantikan tempat kita. Seharusnya kan kita yang binasa, saudara. Tapi rupanya Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Buktinya Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sudah sering kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah di sini adalah Allah Bapa, saudara. Sedangkan anak tunggalnya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus jelas bukan Allah Bapa. Ia anak tunggal Allah Bapa. Ya, ini jelas. Jadi kalau ada orang yang bicara Yesus itu ya Allah sendiri, itu salah besar, saudara. Yesus itu anak tunggal Bapa. Apakah ia Allah? Iya. Tetapi bukan Allah Bapa. Ya. Makanya ini merupakan bukti cintanya Allah Bapa kepada kita semua dan cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Ia rela mengosongkan dirinya. Menjadi manusia sama seperti kita. Persis sama, saudara. Ia mengosongkan dirinya. Meskipun sebenarnya tidak sama. Yang tidak sama adalah rohnya. Rohnya turun dari surga diutus Bapanya. Tetapi setelah mengenakan daging manusia, ia disamakan dengan kita. Kitab Ibrani berkata, ia disamakan dengan saudaranya dalam segala hal.
Tentu saja yang dimaksud dalam segala hal itu untuk hidup suci. Hidup suci harus berusaha mematikan dagingnya. Harus berusaha. Sedangkan Tuhan Yesus tidak punya natur dosa, tapi mengosongkan dirinya. Ya. Yang kedua, bukti cintanya Tuhan adalah setelah Yesus inkarnasi, akhirnya ia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Ya. Kita baca Matius pasal 26 ayat 28. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 28, Saudara. Saya bacakan ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi dosa tidak bisa diampuni tanpa penumpahan darah. Itulah penjelasannya mengapa anak tunggal Bapa harus turun ke bumi. Menjadi manusia. Bukan pura-pura jadi manusia ya, menjadi manusia. Sehingga setiap kita semua tidak bisa punya alasan dia kan Tuhan. Iya, tapi disamakan dengan kita. Jadi di antara kita tidak boleh ada yang punya alasan, aku nggak bisa, aku manusia biasa. Oh iya, tapi Tuhan juga mengosongkan diri menjadi manusia biasa. Jadi betapa Tuhan mengasihi kita, Saudara. Ya. Sehingga kutuk pun dihapus. Galatia 3 ayat 13. Kita baca dulu Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ya, Saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, segala kutuk sudah dipatahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan terintimidasi hari ini seolah-olah masih hidup dalam kutuk. Seolah-olah kita semua butuh pelepasan. Salah itu, saudara. Kecuali di antara saudara yang masih ada yang terikat okultisme. Nah, kalau itu memang harus pelepasan. Tetapi kalau seseorang sudah bertobat, tidak perlu pelepasan lagi. Segala kutuk sudah dipatahkan di kayu salib. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang penting. Mematikan manusia lama kita. Daging kita harus kita matikan. Supaya kutuk itu tidak datang lagi. Karena ada banyak orang sudah mendengar firman kebenaran, sudah mengecap karunia-karunia yang akan datang, mendengar firman yang benar, ya, sudah dapat karunia roh bahkan. Tetapi yang murtad lagi, rupanya manusia bisa murtad lagi, saudara. Kalau orang sampai murtad lagi, dia tidak bisa lagi balik. Karena sudah pernah mengenal kebenaran. Jadi dengan apa lagi bisa ditobatkan? Tidak ada lagi, saudara. Ya. Jadi betapa Tuhan mengasihi kita sehingga hukum Taurat pun dibatalkan. Perhatikan baik-baik. Kenapa hukum Taurat dibatalkan? Karena Allah mengasihi kita. Karena kalau hukum Taurat tidak dibatalkan, maka kita menjadi orang asing. Umat pilihannya hanya Israel. Taurat dibatalkan supaya keduanya menjadi satu, hidup di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Coba kita baca Efesus 2 ayat 15. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan ya, saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, yang dimaksud tentu Tuhan Yesus. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara tahu dong, hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada umat Israel di Gunung Sinai. Berlaku hanya untuk orang Israel. Ya. Nah, yang harus patuh adalah orang Israel. Nah, kita lanjutkan pembacaannya. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam diri Tuhan Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
Saudara, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya di sini siapa? Saudara bisa baca ayat sebelumnya supaya tidak keluar dari konteks, misalnya ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu adalah bangsa asing. Dulu dianggap kafir, orang asing, tapi darah Kristus mempersatukan menjadi umat pilihan perjanjian baru. Disitulah bukti bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Bukan hanya Israel. Semua manusia, saudara. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan hanya satu. Jangan buat dosa lagi. Sesungguhnya kita orang berhutang, saudara. Bukan hutang kepada daging, tapi kepada roh. Supaya kita hidup, bukan mati. Gitu ya. Jadi, sekarang bagian kita, saudara. Jangan kita itu setiap pagi rajin doa pagi, udah mengerti juga, tapi hidupnya tidak berubah. Jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Sekarang ini Tuhan sudah membuktikan cintanya, Tuhan sudah naik ke surga, sebentar lagi Tuhan turun lagi menjemput orang-orang saleh, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seluruh umat Tuhan yang tadi itu yang keduanya menjadi satu. Ya, hari ini kita semua harus sembuh, saudara. Jangan terus-terusan sakit. Ya, di 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Di ayat 25-nya dijelaskan, sebab dahulu kamu sesat. Ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi jangan sia-siakan hidup kita lagi, saudara. Kita sudah merdeka, bebas. Jangan mengikatkan diri lagi kepada dosa. Jangan jadi hamba dosa. Ayo kita bersama-sama, belajar bersama, saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong. Berubah, ayo kita berubah, mulai dari lingkungan kita yang paling kecil, keluarga kita, pasangan hidup dulu, anak-anak, orang tua. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mau tanya begini, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya sama loh, saudara. Sebab kalau seseorang mengasihi Tuhan, yang lain-lain pasti dilakukan. Tapi kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, paling banter orang itu mengadakan kegiatan agama. Buat gerejaan, ya kan? Jemaat-jemaatan, kan begitu. Main-main sama Tuhan. Karena tidak mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, jangankan buat gereja. Bicara saja takut salah. Ya, saudara ya. Saya percaya firman Tuhan itu tajam sekali loh, saudara. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya bisa membuat perubahan yang mustahil menjadi mungkin. Amin ya saudara ya. Saya sangat bahagia kalau kita setiap pagi bisa bersama-sama. Ya, bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan dari situ kita bisa menjalin kekeluargaan di dalam Tuhan. Meskipun sebagian besar saudara mungkin ada di ujung bumi, kan yang ikut doa pagi ini ada yang dari Amerika, yang dari Belanda, ada yang dari Belgia, ya, Singapura pasti ada, dari China, dari macam-macam, dari Qatar ada. Jadi mari kita menjadi satu di dalam Tuhan, meskipun fisiknya jauh, tapi kita dekat di hati dan satu roh di dalam Tuhan. Amin ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih, kami semua sudah disatukan menjadi umat pilihan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati program doa pagi ini. Tuhan berkati gerejamu ini, gereja mula-mula, GMM Tuhan.
Tuhan berkati Gembala Sidang dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada. Juga Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami boleh belajar terus, semakin hari semakin matang, semakin dewasa, semakin mengerti, semakin lengkap pengertian kami Tuhan. Dan semakin kami mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami sehari-hari, kami sudah mendapatkan asupan firman yang benar. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.